Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Salamah Al-Jannah, Jalan Jambore, Pondok Rangon, Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Persis apa yang disampaikan oleh kori kita tadi berkaitan dengan tema besar kita, yaitu bagaimana kita diperintahkan untuk beriman kepada yang gaib. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan dikenalkan oleh rekan saya Fahada Indi. Silakan Indi. Ya, terima kasih Sofyan. Tentunya guru-guru kita sudah hadir di Masjid Salamah Al-Jannah, Depok, Jawa Barat hari ini pemirsa. Yakni diantaranya ada Syekh Ahmad Al-Misri, Ustadz Rustandi dan juga Ustazah Nur Baiti. Yang tentunya akan bersama-sama membahas mengenai tema beriman kepada yang gaib dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hari ini. Baik, di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Rustandi akan menyampaikan definisi gaib dan makna beriman kepada yang gaib. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para tuan guru yang saya hormati wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akang kita, MC kita, moderator kita, mudah-mudahan panjang umur, berkah dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian, juga pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu sebagai pelengkap kehidupan kita di alam di dunia ini. Ada Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir, hati untuk mempertimbangkan, dan panca indera untuk mengeksekusi itu semuanya. Hati Allah tetapkan kepada kita untuk menempatkan yang namanya iman, dan adalah yang ada di otak kita atau di akal kita ada yang namanya nafsu. Makanya itu keduanya ini terkadang saling bertentangan, bertolak belakang. Dan diantaranya apa kata otak kita, apa kata akal kita itu terkadang ditolak dengan hati kita. Kenapa? Sebab segala sesuatu kalau berdasarkan rasio kita, yang namanya ada itu kalau terlihat, kalau teraba, kalau terasa itu baru namanya ada. Ketika itu tidak ada, maka hal itu pun nothing, tidak ada yang namanya itu ada. Tetapi dalam kenyataan hidup kita, ada di dalam hati kita yang namanya kolbu, hati, disitulah tempatnya iman. Ketika sesuatu itu tidak terlihat, tidak terasa, tidak teraba, tetapi hakikatnya hal itu ada, maka itu pun dikatakan ada pada dasarnya, dan itulah yang disebut dengan gaib. Hadirin sekalian, dalam nuansa beragama kita atau dalam prinsip kita beragama, ada yang namanya ta'akuli, ada yang namanya ta'abudi. Ta'akuli segala sesuatu yang rasional, yang masuk akal, yang logis, itu ta'akuli namanya. Tapi ada juga yang kedua namanya ta'abudi. Mau rasional atau irasional, masuk akal, enggak masuk akal, hal itu harus diyakini. Apa diantaranya adalah hal yang gaib. Gaib secara bahasa artinya kalau bahasa kita nih, enggak ada, enggak terlihat, itu gaib. Walaupun secara bahasa itu enggak ada, tetapi pada hakikatnya ada, itu gaib. Misal, ibu bisa ngelihat rumah, ibu punya rumah, bisa terlihat ibu rumahnya sekarang. Bisa terlihat secara kasat mata, enggak terlihat, gaib. Di tas ada duit? Ada. Oh enggak ada, berarti enggak gaib, itu nyata kalau itu. Itu real kalau itu, bukan gaib itu. Ya. Jadi gaib itu segala sesuatu yang tidak nampak oleh mata, secara bahasa itu gaib. Tetapi hakikatnya secara istilah yang namanya gaib itu segala sesuatu yang tidak terlihat, tidak teraba, tetapi pada hakikatnya yang mengetahui hal itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gambaran ini adalah secara umum. Yang jelas siapapun ini gaib ini kadang-kadang di otak kita nih terbagi-bagi, Pak. Yang dimaksudkan gaib tidak ada dan yang dimaksudkan gaib tentang keimanan. Nah, ini hari yang kita kaji adalah gaib tentang keimanan. Kalau tadi yang saya sampaikan analoginya adalah gaib secara biasa, ada dan tidak ada. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah gaib tentang keimanan. Nanti mubalik dan mubalighah kita akan menjelaskan jenis-jenis gaib dan diantara contoh makhluk gaib. Tapi yang jelas ini adalah tentang keimanan. Tetapi pada hakikatnya di alam dunia ini tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah. Apa yang digaib? Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Semuanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kata Nabi, walau a'lamul ghaiba, kalau aku tahu yang gaib, kalau aku tahu masa depan aku, kata Nabi ini dalam Al-Quran, kalau aku mengetahui yang gaib,
lakasartu, kata Nabi, aku akan memperbanyak minal khair, dari kebaikan, wa mamathani minasu, dan aku akan terhindar dari kejelekan. Kalau Nabi saja bilangnya begitu, andai saja aku tahu masa depanku, aku akan lebih memperbanyak amalanku dan akan terhindar dari yang namanya bencana. Kalau Nabi ketika beliau berangkat ke Taif berdakwah mau dilempar, mungkin Nabi nggak bakalan pergi tuh ke Taif. Ngapain jauh-jauh cuman datang mau dilemparin, bener apa bener? Betul atau enggak? Nah, ketika Rasulullah tahu hal-hal yang sifatnya jelek, kalau tahu saja hal itu mungkin Rasulullah enggak lakukan. Tetapi Rasulullah pun bisa tahu hal yang gaib, semuanya informasi dari Allah. Kalau mau disimpulkan, andai ada orang, ini kadang-kadang di kita kan begitu ya. Kadang-kadang di kita begitu. Ada orang yang tahu masa depan. Nih, ibu ini nanti besok nih kayaknya enggak ketulungan nih. Semangat. Tapi kalau yang bapak sebelahnya ini bapak minggu besok bapak nyungsep pak. Khawatir dari sekarang. Makanya itu bagi kita orang yang beriman, percaya kepada hal yang gaib, bagian daripada rukun iman, tetapi kita tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi karena memang hal itu adalah hal yang gaib. Dan kita tidak bisa mengetahui apapun yang akan terjadi di kemudian hari karena memang diantaranya itu adalah hal yang gaib. Kalau ada orang yang bisa mengetahui tentang hal yang gaib, bisa dipastikan kalau dia tidak berbohong, dia bersekutu dengan setan. Kalau orang sudah bersekutu dengan setan, saya bisa ngelihat jin loh. Itu yang ngasih tahu setannya, yang memang sekongkol sama dia, yang selalu dikasih sesuatu yang sifatnya manfaat bagi dia. Begitu. Mudah-mudahan ini acara kita ini membawa keimanan kita, semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah tentang hal yang gaib. Sekian. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi yang telah memberikan mukaddimah di awal ini. Bagaimana inilah kita yang membedakan Islam dengan paham materialisme yang diusung dari Barat. Mereka seolah-olah mengganti atau menggeser paham akidah Islamiyah, diganti dengan akidah jahiliyah. Seolah-olah orang yang mengimani hal-hal yang gaib dituduh orang-orang yang kurang modern, bahkan mereka dituduh orang-orang yang paham akan mitos. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimanakah macam-macam perihal gaib dalam Islam. Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Nurbaiti. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia, kami persembahkan oleh Sound Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Rustandi telah menjelaskan kepada kita tentang definisi dari gaib dan juga bagaimana makna dari beriman kepada hal yang gaib. Lantas apa saja kira-kira pemirsa jenis-jenis dari hal gaib yang harus kita percaya sebagai umat muslim? Nah, pada segmen ini Ustazah Nurbaiti akan menjelaskan kepada kita mengenai jenis-jenis perkara gaib dalam Islam. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Kak Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati kedua narasumber kita, Gurunda Al-Mukarram Al-Ustadz Rustandi, Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri, juga host kita Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sofyan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Majlis Salamah Al-Jannah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, serta para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita membahas mengenai keimanan kepada yang gaib. Keimanan kepada yang gaib merupakan hal yang penting karena menjadi salah satu karakter dari orang-orang yang bertakwa.
Sebagaimana disebutkan di awal surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhiril ayat. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa di antara karakter orang mukmin, orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai kepada hal yang gaib. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud yu'minuna bil ghaib, yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa yu'minuna bil jannati wan nari wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut. Yaitu mempercayai hal-hal yang gaib, diantaranya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada surga neraka, percaya kepada adanya kehidupan setelah kematian termasuk hari kebangkitan. Maka permasalahan yang gaib ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu yang saya hormati, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadribu nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui permasalahan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Allah lah yang mengetahui kapan itu diturunkannya air hujan. Karena yunazzilul ghaitsa, Allah lah yang menurunkan hujan. Allah lah yang mengetahui apa yang terjadi dalam alam rahim. Dan tidak satu pun dari kita mengetahui apa yang akan kita dapatkan di esok hari. Dan di manakah kita akan meninggal. Karena itu di surat Luqman ayat 34 ditegaskan kembali, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal yang detail. Karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Bahwa kunci-kunci yang gaib itu milik Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ada 5. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fi alhami wa la ta'lamu nafsun maza taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa la yadri ahadun mata yaji'ul matar. Jadi 5 hal ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti saya sebutkan tadi keterangan dari surat Luqman ayat 34. Karena itu ada pembagian jenis masalah gaib. Yang pertama gaib mutlak, yang kedua gaib nisbi. Apa itu gaib mutlak? Gaib mutlak dikatakan gaib la ya'lamuhu illallah. Hal-hal perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah. Bahkan para nabi dan rasul tidak tahu. Bahkan malaikat muqarrabin, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil tidak tahu. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu alimul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan permasalahan hal-hal yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini menjadi salah satu contohnya apa? Tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mengetahui, ngaku tahu tentang hari kiamat, itu bohong. Karena wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Disebutkan di dalam surat Al-An'am 59, yang mengetahui kunci-kunci yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu gaib nisbi. Dikatakan gaib nisbi ma yattali'u alaihi ba'dul ibad. Bahwa ada perkara gaib yang memang diberitahukan oleh Allah kepada beberapa hambanya, tapi enggak seluruhnya. Contohnya apa? Contohnya ketika peristiwa pengundian orang-orang di para petinggi Baitul Maqdis untuk mengkafil Siti Maryam. Maka Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 44
di sana ditegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfuluna Maryam. Wa ma kunta ladaihim iz yakhtasimun. Itulah hai Muhammad, kami wahyukan, kabarkan kepada kamu sebagian berita-berita yang gaib. Jadi Nabi dikabari berita-berita hal yang gaib. Apa? Ketika mereka sedang melemparkan kolam, yaitu pena-pena mereka untuk menentukan siapakah yang akan mengkafil atau mengasuh Siti Maryam. Sebelumnya dikatakan wa ma kunta ladaihim, dan engkau enggak berada bersama mereka hai Muhammad. Bahkan ditegaskan kembali wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun, dan engkau juga tidak bersama mereka ketika mereka saling bertengkar satu sama lain. Jadi ada yang namanya gaib mutlak, itu mutlak hanya Allah yang tahu, seperti waktunya terjadi hari kiamat. Ada namanya gaib nisbi, bisa diketahui tapi tidak semuanya mengetahui secara detail. Dan ada pembagian waktu tentang masalah gaib. Dr. Salah Khalidi membagi menjadi 3. Yang pertama gaib yang berkaitan dengan masa lalu. Misalnya cerita tentang para nabi dan rasul. Kita nggak melihat langsung, kita tidak mengalami langsung, tapi kita percaya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, disampaikan. Itu yang namanya gaib tentang hal masa lalu. Lalu gaib masa sekarang. Ibu, sekarang kita duduk di sini, kita yakin ada malaikat bersama kita, betul? Kita yakin ada para malaikat membersamai kita, betul? Tetapi apakah kita melihat para malaikat? Tidak. Tapi kita yakin ini yang dikatakan gaib masa kini. Dan yang terakhir adalah gaib masa depan. Sesuatu yang akan terjadi tapi kita belum merasakannya, tetapi sudah dikabarkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf, dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ketika dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ashabun nari an ila ashabil jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harrahuma 'alal kafirin. Ketika para penghuni neraka minta kepada penghuni surga minuman dan makanan, kata penghuni surga itu haram, diharamkan oleh Allah untuk kalian. Mudah-mudahan kita mempelajari tentang keimanan ke hal yang gaib, semakin meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana dikatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan meraih kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu yakuna jema'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nurbaiti yang telah menjelaskan bagaimana perkara gaib dibagi ada mutlak dan juga gaib nisbi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita dalam hal gaib. Nah, kita akan lebih spesifik lagi, kita akan lebih dalam lagi di segmen berikut pemirsa, bagaimana kita mengenal makhluk-makhluk gaib dalam Islam. Insya Allah akan dijelaskan lebih luas oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, ketika kita berbicara mengenai hal yang gaib, banyak sekali dan sangat luas sekali cakupannya. Ada rezeki, ada mengenai jodoh, bahkan kematian. Nah, di segmen ini pemirsa kita akan spesifik lebih dalam lagi bagaimana mengetahui hal gaib, yaitu bagaimana mengenal makhluk-makhluk gaib dalam Islam. Insya Allah Syekhuna Ahmad Al-Misri akan menjelaskan kepada kita semua. Selamat mengikuti. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para guru-guru yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita insyaallah bermanfaat untuk pemirsa dan jemaah yang hadir bersama kita. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau adalah salah satu guru Imam Syafi'i.
Beliau wafat 179 Hijriah. Beliau pernah bermimpi, diceritakan beliau bermimpi. Mimpinya beliau malaikat maut. Otomatis kalau kita mimpi malaikat maut pasti pertanyaannya sama. Seperti yang Anda pikirkan, kapan saya meninggal? Dan apa yang dipikirkan pemirsa dan semua jamaah yang hadir? Imam Malik bertanya kepada malaikat maut, kira-kira berapa lama lagi saya meninggal? Malaikat maut dikatakan dalam mimpi memberi isyarat dengan 5. Lalu Imam Malik terbangun dari tidurnya. Beliau penasaran, 5 jam, 5 hari, 5 minggu, 5 menit, 5 bulan, 5 tahun. Beliau tidak mengetahui apa jawabannya. Lalu beliau mencari ulama ahli tafsir mimpi. Beliau bertanya kepada beliau, saya tadi malam mimpi malaikat maut, lalu saya bertanya kapan ajal saya tiba. Lalu malaikat maut tersebut memberi isyarat dengan 5. Kata ulama ahli tafsir mimpi bahwasannya malaikat maut tidak ingin menyampaikan bahwa waktumu tersisa 5 hari, 5 minggu, 5 bulan, bahkan 5 tahun. Akan tetapi yang ingin atau pesan yang mau disampaikan malaikat maut kepadamu adalah ada 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah Jalla Jalaluhu. Halo? Halo? Masih hidup? Jadi malaikat maut ingin menyampaikan pesan ada 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah. Apa 5 hal itu? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Allah Subhanahu wa taala jelaskan Allah yang mengetahui kapan hari kiamat. Nabi Muhammad cuma menjelaskan ciri-cirinya. Tanda hari kiamat kecil maupun besar. Dan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat dalam hadis Sahih Muslim. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Allah yang mengetahui kapan diturunkan hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang di dalam rahim. Sekarang orang protes, kami bisa tahu sekarang. Dokter kalau SG tahu ini laki perempuan. Bukan itu yang dimaksud Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ghaib yang Anda tidak ketahui. Apa itu? Hidupnya gimana, bahagia, celaka, berapa lama hidupnya, itu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan dan apapun yang dia beroleh besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan dan di mana dia akan meninggal dunia. Ghaib itu mencakup banyak hal. Rizki, jodoh, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di antara makhluk ghaib Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan Allah Jalla Jalaluhu ada 2. Malaikat dan jin. Halo? Ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Jin. Jangan bilang jin, lihat saya ya. Yang pertama malaikat, itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Dalam hadis Sahih Muslim dari Ummi Aisyah wa Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasannya malaikat diciptakan dari cahaya dan Adam diciptakan dari tanah. Malaikat adalah makhluk yang mulia, tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah maksiat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka. Ayat di dalam surat Al-Baqarah 102 tentang malaikat Harut dan Marut yang orang beranggapan mereka disiksa itu batil, itu Israiliyat, bukan dalam Islam. Karena kita punya akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, malaikat ini adalah makhluk yang mulia, tidak pernah melawan Allah, tidak pernah durhaka. Dikatakan malaikat turun, berzina, kemudian mereka disiksa sampai hari kiamat. Itu tidak betul. Dan sudah dibantah oleh ulama ahli tafsir.
Halo? Maka malaikat ini adalah makhluk yang tunduk patuh kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu dengan ciptaan yang indah. Bayangkan diciptakan dari cahaya. Kita aja dari tanah aja begitu tampan, rupawan, betul enggak? Bagaimana mereka yang diciptakan dari cahaya? Luar biasa. Dan Allah gambarkan dalam awal surat Fatir tentang makhluk tersebut. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula. Uli ajnihatim mathna. Mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula. Allah jadikan malaikat ini sebagai utusan-utusan Allah. Mereka punya tanggung jawab, punya tugas masing-masing. Ada malaikat mengurusi hujan yang sedang turun ini. Ada malaikat yang mengurusi tanaman, ada malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, ada malaikat penjaga kita al-hafadhah, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat mencabut nyawa, namanya malaikat maut. Apakah namanya Israel? Wallahu a'lam. Gak dijelaskan dalam hadis sahih Rasulullah. Hanya disebut dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah sebut malaikat maut. Dan malaikat maut itu tidak bekerja sendiri. Dia punya pelayan dua. Malaikat membawa rahmah dan malaikat membawa azab. Para jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan ada yang berikan tambahan oleh Allah. Dan dikatakan dalam hadis sahih, Nabi berjumpa dengan Jibril alaihissalam dan Jibril memiliki 600 sayap karena dia adalah malaikat tertinggi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah makhluk yang kita kenal namanya jin. Namanya apa? Jin. Jin itu apa? Yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Maka yang dia dalam rahim ibu itu kalau lagi mengandung namanya janin karena dia tidak terlihat. Maka makhluk jin itu adalah makhluk yang tidak terlihat. Apakah dia bisa menampakkan dirinya? Bisa menampakkan dirinya. Dalam bentuk asli tidak. Tapi dia akan menjelma dalam bentuk yang lain. Menjadi kelinci, menjadi anjing, menjadi apa, itu menjadi binatang, menjadi mirip orang, manusia, bisa juga. Dan para jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jin yang kita sering dengar ada jin, ada syaitan, ada iblis. Induknya adalah iblis. Dan itu namanya jin. Syaitan itu apa? Itu dari golongan jin. Syaitan itu golongan apa? Jin. Makhluk itu namanya jin. Syaitan itu adalah yang kafir, yang maksiat, disebut dengan syaitan. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan tidak boleh kita mengatakan kepada jin yang beriman syaitan, enggak boleh. Maka syaitan itu kata Ibnu Katsir dan ulama lain asal dari syaitana, ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Maka kalau kita baca Al-Quran bilang apa? A'udzu billahi bukan minal jin karena syaitan itu terkutuk. Ar-rajim yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan syaitan adalah jin yang kafir. Tapi kalau yang beriman hanya disebut jin oleh Allah. Dan kita beriman kepada mereka karena mereka adalah bagian daripada makhluk gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang jin itu enggak ada, malaikat tidak ada. Bagaimana? Katanya tidak terlihat. Loh, aliran listrik aja tidak terlihat tapi bisa nyata. Lampu nyala kita tahu, loh kok bisa nyala? Yang menggerakkan tubuh manusia adalah roh. Dan sampai hari kiamat tidak akan ditemukan. Bahkan itu di dalam tubuh kita sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Silakan ada yang berdiri, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekhuna. Kalau berbicara masalah makhluk gaib, ini tidak ada habisnya karena beliau adalah
spesialisasinya ya di bidang jin kemudian jin. Nanti kita akan perdalam lagi, Syekhuna bisa duduk kembali, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab di segmen berikut. Dan sudah ada Fahada Indi yang sudah siap dengan pertanyaan dan bersama jamaah. Silakan Fahada Indi. Syekhuna bisa duduk kembali, nanti kita akan jawab di segmen berikut. Iya, betul sekali Sofyan dan pemirsa, kita sudah memasuki segmen tanya jawab. Ada seorang penanya pertama di sebelah saya. Assalamualaikum, ini dengan Mas siapa? Waalaikumsalam, nama saya Gani. Oke, Mas Gani ingin bertanya apa nih ke guru-guru kita? Ingin bertanya, kan pada zaman sekarang seperti yang kita lihat, kita tuh butuh yang realistis. Kalau nggak realistis tuh kayak nggak percaya gitu. Dan minimnya orang yang percaya kepada hal yang gaib membuat orang itu berkurang keimanannya kepada hal yang gaib. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjaga dan memperkuat keimanan kita kepada hal yang gaib? Bagaimana cara kita memperkuat keimanan ya supaya bisa terus mempercayai hal yang gaib. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Gani. Nanti guru-guru kita akan kita minta untuk menjawab pertanyaan Mas Gani tersebut. Namun usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali untuk Anda. Baik, masih di Damai Indonesiaku pemirsa dengan tema yang sangat menarik sekali, bagaimana kita mengimani hal yang gaib. Nah, tadi ada jamaah kita yang menanyakan bahwa bagaimana kita semakin untuk dikuatkan kembali, apalagi zaman sekarang Ustazah, ini sekarang banyak sekali hanya percaya hal-hal yang nyata saja, hal-hal yang realistis saja. Nah, ketika kita berbicara yang gaib, ini kan yang perlu dikuatkan adalah akidah dan juga keimanan. Ustazah Nurbaiti, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda mengenai bagaimana caranya agar kita semakin meyakini kepada hal yang gaib-gaib. Tentu kita kembali kepada Al-Quranul Karim dan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Karena perkara hal-hal yang gaib itu akan benar kebenarannya ketika kita mengambil rujukan kepada yang sahih, yaitu dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah SAW. Maka saya pernah membaca satu referensi dijelaskan untuk perkara gaib di situ bisa diraih dengan 3 macam. Yang pertama sesuatu yang syar'i, disyariatkan dalam Islam. Dalam artian kita semakin memahami hal-hal yang gaib dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Yang kedua dengan cara yang mubah, yang boleh. Misalnya kita sakit, kita tidak tahu kita sakit apa. Kita minta doa sama Allah, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita pergi ke dokter. Apakah dokter tahu kita sakit apa? Tidak. Tetapi dokter menanyakan kepada kita keluhan kita apa, lalu beliau mentensi darah kita, mengecek suhu tubuh kita. Akhirnya ketahuan, oh Anda sakit ini dan itu. Itu untuk mengetahui hal yang gaib yang mubah. Dan ada yang ketiga, mengetahui hal yang gaib dengan cara yang tidak syar'i, yang dilarang, yang tidak disarankan dalam agama Islam. Contohnya, maaf, kita kehilangan suatu benda. Kita bingung benda kita kemana. Lalu kita bukan mencari benda tersebut, malah pergi ke peramal misalnya. Kita nanya, kira-kira benda saya ini di mana ya? Nah, padahal Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, man ata arafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina laila. Siapa saja yang mendatangi peramal, di sini dikatakan, ya. Lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nauzubillah min zalik. Jadi para anak-anak muda kalau ingin mengetahui, meyakinkan kepada hal yang gaib, kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih. Dan tadi Ustadz Syekh Al-Misri sudah memberikan contoh. Contohnya gampang sekali. Kita lihat di ruangan ini ada cahaya lampu. Dari mana? Dari listrik. Apakah kita melihat aliran listrik? Tidak. Tetapi cahayanya kita bisa rasakan. Angin, kita tidak melihat bagaimana bentuk angin. Tetapi angin itu bisa kita rasakan. Betul? Jadi perkara yang gaib memang dikatakan gaib karena tidak nampak, tetapi kita perlu meyakininya karena dia ada pada hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Nurbaiti atas penjelasannya. Berikutnya ada Fahada Indi sudah bersama jamaah. Silakan Fahada Indi. Baik Sofyan, kita akan ke penanya yang kedua. Di sini ada Ibu siapa Bu? Dengan Meli. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Meli ingin bertanya soal apa ini Bu? Masih terkait tadi sama Degani ya. Jadi kan kalau percaya sama yang gaib itu kan
kadang bisa dianggap sebagai ujian bagi keimanan seseorang juga. Itu bagaimana menyikapinya Ustadz dan Ustazah. Terus apa sih implikasi dari keimanan kepada yang gaib dalam kehidupan sehari-hari sebagai kita umat muslim? Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Meli atas pertanyaannya. Langsung saja Sofyan persilakan guru-guru kita ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Meli. Baik, kami tadi. persilakan Syekh Misri untuk bisa menjawabnya. Apalagi saya tadi berharap ada pertanyaan yang berkaitan dengan makhluk jin ini biar lebih dalam lagi. Silakan Syekh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Bagaimana kita menguatkan akidah keimanan kita terhadap apa ketika kita percaya dengan hal-hal yang gaib. Ya. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah jelaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini menjadi pedoman hidup. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Berbeda dengan kitab-kitab lain, setiap penulisnya mengatakan, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Hubungi penulis atau penerbit kecuali Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang berpegang kepada kitab ini, keyakinan di sini akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dan diberikan hanya kepada orang yang bertakwa. Terutama ciri-cirinya yang Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib itu membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Saya percaya adanya surga, ada neraka, ada jin, ada malaikat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah dikabarkan kepada kita. Maka kalau kita perhatikan hadis di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang masalah janin. Kalau sudah 4 bulan, 120 hari ditiup roh, kemudian dicatat amalnya, bahagia, celaka dan lain sebagainya. Di awal hadisnya Abdullah bin Mas'ud menceritakan, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, haddatsana as-sadiqul masduq. Coba lihat lafaznya. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami orang yang jujur dan apa yang disampaikan itu adalah benar. Kenapa beliau sampaikan kalimat ini? Sedangkan kalau kita dalam hadis yang lain, qala Rasulullah, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidak ada kalimat ini. Kata ulama yang kita metik hikmahnya, sahabat ini karena udah tahu apa yang diceritakan Nabi itu tentang gaib, maka beliau di awal didahului dengan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini, walaupun sesuatu yang kami tidak dapat lihat, tapi kami yakini karena kami adalah orang beriman. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kenapa sih zuhurnya tidak dikeraskan suara imam dan maghrib dan isya demikian? Kan kita nggak tahu. Walaupun udah ada ulama memetik hikmahnya, tapi dilakukan beribadah. Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Awal surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami biarkan? Tidak. Maka Allah kirim yang namanya iblis, kirim yang namanya syaitan menjadi godaan buat kita. Biar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menjadi pilihan bagi kita. Maka kalau kita di kelas ya atau di bulan Ramadan, syaitan dibelunggung. Kenapa? Biar Allah uji keimanan. Nih, ini yang kamu bilang selalu mengganggumu. Sekarang ya udah kamu beramal, beribadah. Tapi kalau kamu gak beribadah, syaitan sudah dibelenggung. Berarti bukan syaitan yang salah, tapi kamunya yang kesyaitanan. Sampai syaitannya mau pensiun juga. Apa yang terjadi? Dibilang syaitan. Seperti ada orang jamaah bilang sama saya, Syekh, kok saya taruh uang di dalam Al-Quran, saya taruh di lemari. Hilang, jangan-jangan ada tuyul. Kenapa selalu kita zalimin tuyul? Padahal dalam Islam gak ada tuyul, ada jin doang. Halo? Kata beliau, ini kok uang saya berkurang, 50 ribu, 100 ribu. Ngapain ente zalimin tuyul? Jangan-jangan tuyul itu istri bapak, anak bapak, membantu bapak. Saya kan gak tahu tuyulnya ada siapa. Cek aja dulu, ngapain tuyul, ngambil uang 50 ribu, ya bolak-balik masuk angin. Nanti sekaligus diambil gitu loh. Ya. Kalau kita percaya kepada yang gaib, apa yang kita rasakan? Apa yang kita dapat? Buahnya ada apa sih? Apa yang kita raih? Saya hafal Quran untuk apa? Saya sholat nanti untuk apa? Saya beriman kepada yang gaib untuk apa? Biar kita merasa diawasi oleh Allah. Allah itu membersamai kita. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Tingkatan ihsan itu kan Islam, baru naik level lagi. Islam itu zahirnya. Iman itu batinnya dalam hati, urusan hati. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah. Naik level lagi, ihsan. Adalah tingkatan tertinggi. Artinya apa? Merasa diawasi oleh Allah. Merasa dilihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Maka saya tadi gambarkan, roh yang menggerakkan kita sampai sekarang, sampai besok dan seterusnya tidak akan diketahui hakikatnya apa. Ada enggak yang pernah mengetahui roh? Sampai orang yang lagi sakaratul maut itu dipakein alat biar diketahui roh itu apa, bentuknya, baunya, enggak ada yang tahu. Kenapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Roh itu urusan Tuhan dan ilmu yang kamu dapat itu kecil. Maka dalam hadis sahih ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam naik kapal, ada seekor burung yang minum dari laut. Kata Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa, ilmu saya dan ilmumu dari ilmunya Allah sebagaimana yang diminum burung tersebut dari laut tersebut. Ya, maka kita terus kuatkan akidah kita, jangan sampai dibuat ragu, apalagi menggunakan akal. Dalam hadis dikatakan, kenapa kita mengusap khuf yang atas? Halo? Kenapa mengusap khuf yang atas? Harusnya kan yang dipakai yang di bawah. Harusnya yang diusap yang di bawah. Lau kana dinu birra'i lakana mashu asfalul khuf aula min a'la. Kalau agama ini menggunakan logika, kita mengusap khuf di bawahnya, bukan di atasnya. Tapi agama ini adalah kepatuhan kita kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kita lakukan. Baik. Istri kita halal bagi kita, betul enggak? Loh, kok di Ramadan dilarang menyentuh istri, bersetubuh dengan istri? Kenapa? Allah bukan kasih tahu apa, yang haram kamu jauhi. Ujian lebih besar, halal malah disuruh jauhi juga. Bukan yang haram tapi malah halal disuruh jauhi. Itu adalah ujian keimanan kita. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, itulah sami'na wa ata'na begitu ya Syekh. Baik, Masya Allah, menarik ketika kita berbicara mengenai hal gaib ini tidak akan ada habisnya. Nah, termasuk nanti kita akan berbicara bagaimana ketika orang ini percaya banyak sekali Syekh ramalan, kemudian zodiak. Kita akan bedah lagi di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Ada penanya berikutnya yang ada di samping saya. Assalamualaikum, ini dengan Mas siapa? Nama saya Fahmi. Mas Fahmi, ingin bertanya kepada Ustadz siapa nih dan pertanyaannya apa? Saya ingin bertanya kepada Ustadz Rustandi. Pertanyaannya itu, sebagaimana kita ketahui zodiak itu kan haram ya. Sama kayak itu. Pertanyaannya itu, apakah ketika kita mempercaya zodiak dan ramalan-ramalan itu, apakah kita termasuk sebagai kafir, golongan kafir atau murtad, dan bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Terima kasih. Makasih Mas Fahmi. Itu ya pertanyaannya, ini lagi hits kayaknya di anak muda ya. Ramalan zodiak. Ustadz Rustandi, bagaimana nih Ustadz? Apalagi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara bertaubat ketika sudah pernah mungkin percaya kepada hal seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi begini, ini lagi hitsnya, kalau lagi pusing pasti nyarinya kayak gituan. Iya bener nggak? Apalagi usaha lagi terpuruk, pasti yang didatengin kalau enggak mbah ya apa? Ahli-ahli begituan gitu. Nah begini. Dalam hal yang seperti zodiak ataupun apa, ini ada begini. Bisa jadi hal itu berdasarkan dari sepengalaman hidup. Misalnya ada orang yang lahir dari sekian ini, karakternya orang biasanya begini-begini. Itu karakter. Kalau bahasa Sunda, kalau dalam ramalan mah babaledogan, ngerti nggak? Apa itu babaledogan tuh ya? Orang Mesir ngerti nggak babaledogan tuh? Selempar-lemparnya. Kena ya syukur, nggak kena ya nanya juga selempar-lemparnya, ya nggak? Nah, tetap itu kalau dalam hal ramalan. Tapi kalau dalam hal misalnya karakter itu, kalau memang itu sudah menjadi sebuah keilmuan, ya misalnya nih, kita ini kan sedang membahas tentang yang gaib. Ada seorang nelayan, kalau bintang di sana banyak, itu dipastikan menurut mereka di sana pasti banyak ikan, begitu kan? Itu karena memang terbiasanya, karakternya, kebiasaannya, hal itu terjadi, itu memang gaib. Bisa jadi di sana belum tentu ada ikan, tapi biasanya gitu loh. Biasanya
di sana itu akan terjadi sesuatu. Maka kalau memang itu berdasarkan keilmuan sepengalamannya, walaupun tidak bisa dipukul rata, itu bisa jadi hal itu ada pada diri kita. Nih contoh lagi nih. Bener nggak sih, pernah dengar nggak jamaah, orang yang hari Selasa lahirnya hari Selasa, dewanya api ya, api, orangnya pemarah. Ternyata itu bisa jadi bener, bisa jadi enggak. Buktinya apa? Saya enggak, saya hari Selasa orangnya pemurah dan baik hati. Itu ternyata enggak semua, tapi memang ada orang yang lahirnya hari Selasa orangnya galak. Mungkin waktu ibunya hamil mungkin ada cerita lain misalnya. Hal itu bisa terjadi. Tetapi makanya itu saya bilang, kalau tadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita mempercayai, baca boleh. Tetapi sebenarnya yang bisa menjadi itu dan tidak terjadi itu karena sugesti. Sugesti. Makanya kalau dia sugestinya tinggi, makanya akan terjadi. Makanya kata keterangan apa? Anna inda abdozonnibi. Kata Allah begitu kan? Betul bisa gitu ya? Nah, aku tergantung prasangka hambaku. Kata Allah begitu gitu. Kalau memang kata hambaku jadi, bukan berarti Allah ngikutin dan maksa kita ya. Allah terpaksa kepada kita, bukan. Tapi memang itulah. Kalau memang hal itu terjadi menurut keyakinannya itu terjadi. Dia percaya jadi itu. Gitu, makanya hal itu bisa saja terjadi karena memang sudah terbiasa hal itu akan terjadi, maka bisa jadi hal itu terjadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi dan pemirsa, kita akan masih di program Damai Indonesiaku. Nah, ini sesaat lagi kita akan tayangkan pemirsa setelah kita menjalani selama berhari-hari, berminggu. Tepatnya ada 15 episode ini. Tepatnya ada 15 episode. Ada inilah sebuah cikal bakal atau embrio para dai dan daiyah dalam Dai Muda Pilihanku. Ya, jadi selama 15 episode itu mendapatkan 15 orang yang terbaik di setiap episodenya, Sofyan. Yang mana jika pemirsa ini penasaran siapa saja kira-kira mereka, kita lihat dulu cuplikan penampilan mereka berikut ini. Baik, ini dia penampilan dari 15 orang dai dan juga daiyah muda dari program Dai Muda Pilihanku. Allah teguhkan hati mereka, Allah kuatkan mereka. Apabila ia mendapatkan musibah, ia bersabar. Jangan lihat siapa yang berbicara dan jangan lupa apa yang dibicarakan. Dari bangku sekolah ke panggung dakwah, mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan 15 orang sosok muda-mudi finalis program Dai Muda Pilihanku TV One. Materinya bagus, bacaan ayatnya pas, dan hadis yang disampaikan bukan hadis palsu. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena banyak sekali dai-dai senang dengan teks hadisnya dan dia tidak tahu kualitas hadis itu sahih atau tidak. Dari sisi retorika, teknik menyampaikan pidato, waktu pendek usahakan dengan sistem piramid terbalik. Dengan 3 menit itu kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya agar dakwah yang kita sampaikan mengena di hati para pendengar. Setelah 3 bulan kompetisi, lahirlah sosok-sosok baru dai dan daiyah muda Indonesia yang nantinya akan menghiasi layar kaca pemirsa. Diambil dari berbagai daerah di Indonesia, kini mereka dituntut untuk unjuk kebolehan secara langsung dalam program Dai Muda Pilihanku TV One yang akan tayang 2 kali seminggu di bulan Ramadan nanti. Jadi, tentukan dai dan daiyah pilihan Anda dan lihat aksi mereka langsung di bulan Ramadan hanya di Dai Muda Pilihanku TV One. Semata-mata hanya karena Allah. Masya Allah, tidak terasa 3 bulan sudah kita lalui dan akhirnya tersaringlah 15 santri yang akan kita hadirkan nanti selama atau sepanjang bulan Ramadan dalam program Dai Muda Pilihanku. Nah, ini salah satu guru kita yang hadir di sini adalah yang juga menjadi juri pada saat itu. Betul. Ada Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh, mungkin bisa tanggapan ataupun masukan bagaimana dengan program Dai Muda Pilihanku ini. Fadhal Syekh. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Terkait dengan dai pilihanku ini,
ini acara yang sangat luar biasa karena memberikan peluang untuk anak-anak kita yang di pesantren atau yang ingin berdakwah untuk bisa berdakwah terlebih dahulu di depan guru-guru yang sudah berpengalaman, sudah punya ilmu pengetahuan, agar dia bisa dikoreksi kesalahan-kesalahannya seperti yang tadi dalam cuplikan tadi saya sampaikan bahwa hadis yang dia sampaikan itu hadis palsu. Karena seorang dai itu harus berhati-hati ketika membaca ayat Quran, kalau tidak hafal ayat ya biar tidak salah baca artinya yang Allah artikan dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran yang artinya itu lebih aman dan selamat. Jika tidak tahu hadisnya sahih atau tidak, bilang ada riwayat mengatakan gitu. Itu lebih aman kata ulama. Ruya atau warada fil athar itu biar lebih aman kalau kita disampaikan. Tapi lebih bagus sebelum materi itu disampaikan sudah membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu. Dan itu banyak koreksian-koreksian yang mungkin teman-teman yang lain ingin berdakwah tapi belum kesampaian karena mungkin banyak yang daftar. Jadi dia mendapatkan pengalaman dari teman-temannya. Dan insya Allah kita berharap ini menjadi acara yang kedepannya bisa menjadi acara lebih luasa. Biar banyak ilmu yang mereka bisa dapat dan berikan leluasa untuk mereka bisa menyampaikan ceramah dari berbagai tema biar bisa diberikan penilaian yang tepat kepada mereka insya Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ada acara seperti ini agar orang-orang yang sedang menunggu berbuka bisa menonton tayangan-tayangan yang bermanfaat daripada tayangan-tayangan yang membahayakan. Amin, amin. Baik, terima kasih Syekhuna Syekh Al-Misri. Dan insya Allah seperti apa harapan dari Syekh kita tadi bahwa Dai Muda Pilihanku betul sekali akan kita hadirkan, akan kita tayangkan live mulai pukul tanggal 16 Maret ya Indi ya? Betul, mulai Ya. tanggal 16 Maret setiap Sabtu dan juga Minggu. Nanti dari 15 peserta yang masuk di final itu akan disaring lagi, dinilai lagi oleh guru-guru kita sehingga menjadi 5 orang dalam Grand Final Dai Muda Pilihan. Dan 15 peserta itu nanti kita akan hadirkan di setiap episodenya. Langsung kita datangkan ke lokasi Dam Indonesiaku untuk bertausiah dan langsung dinilai oleh guru-guru kita. Tayangnya itu pukul 14.00 hingga pukul 14.30 di setiap hari Sabtu dan Minggu setelah Damai Indonesiaku. Jadi habis Damai Indonesiaku jangan pindah channel karena sesaat lagi langsung Anda bisa menyaksikan Dai Muda Pilihanku. Pemirsa. Masya Allah, pastinya akan seru sekali dan pemirsa juga jangan lupa saksikan Dai Muda Pilihanku dalam program Damai Indonesiaku dan juga memberikan dukungannya ya kepada Dai maupun Daiyah Muda Pilihan pemirsa di rumah. Dan pemirsa Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda sesaat lagi. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah keimanan kita, terutama ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah sebelum kita pamit undur diri, Sofyan, saya ingin ingatkan pemirsa di rumah bahwa seluruh tayangan dari Damai Indonesiaku dapat Anda saksikan kembali di laman www.damaiindonesiaku.id. Di sana juga berisi berbagai informasi-informasi mengenai dunia Islam. Dan akhir kata saya Fahada ini dan juga sahabat saya. Dan saya Muhammad Sofyan serta kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح احوالنا والمسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم كن لهم عونا معينا وناصرا ومؤيدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.